Ini dia high grade lewat Astrea Omega dari Weimei. Kita lihat dulu tipis-tipis dari kitnya. Kitnya ini cakep. Lalu untuk pewarnaannya, dia ada warna putih, hitam, merah, dan warna abu-abu. Untuk tampilan boxnya, dia jiplak dari Bandai, gambarnya pun jelas. Untuk tampilan bawahnya hanya ada tulisan, dari sampingnya pun hanya ada gambar satu. Untuk atasnya dia disebut tulisan juga. Manual booknya dia ini hanya seperti ini, nggak ada gambar dari kitnya. Untuk gambarnya jelas dan juga mudah dipahami. Lalu ada satu stiker foil yang lumayan banyak, dan juga satu water slide decal yang sudah saya pasang sebagian. Detail dari kitnya sendiri ini udah cakep banget. Detailnya tajam dari depan sampai belakang. Lalu untuk kualitas plastiknya sendiri ini udah bagus, nggak kayak plastik ember. Kita lanjut ke bagian artikulasinya. Di bagian kepala bisa diputar 360 derajat. Lalu di bagian lehernya bisa kita tarik maju mundur, menghadap ke atas batas ini, menghadap ke bawah juga sebatas ini. Untuk soldernya bisa kita goyang-goyangkan ke depan sebatas ini, ke belakang juga sebatas ini. Lalu bisa diputar 360 derajat. Warna putihnya pun juga bisa diputar. Lalu untuk bagian lengannya dia ini mentok seperti ini saja, tidak bisa diputar. Lalu untuk ke atasnya dia ini sedikit banget, hanya sebatas ini. Lalu jika ditekuk dia ini sebatas ini saja, dan juga pergelangan tangannya bisa diputar. Lanjut ke bagian dadanya. Ini ada artikulasinya sedikit, ke kanan, ke kiri. Lalu bisa goyang samping kanan kiri. Perutnya bisa diputar 360 derajat. Lalu ke depan sejauh ini, ke belakang hanya sebatas ini karena terhalang oleh boosternya. Lanjut di bagian waistnya, di bagian depan dia terbatas. Lalu untuk bagian sampingnya bisa diputar, jadi bakal lepas. Lanjut ke bagian kakinya, pahanya bisa diputar 360 derajat. Lalu dia bisa split ke depan sejauh ini, ke belakang dia sebatas ini karena terhalang oleh boosternya. Lalu tekukannya pun ini sangat minim, lagi-lagi terhalang oleh armor. Lanjut ke bagian telapak kakinya, ke depan hanya sebatas ini, ke belakang dia mati, terhalang oleh armornya lagi, masih bisa diputar, bisa digoyangkan kanan kiri. Pepeknya sendiri itu tidak ada artikulasinya, hanya sebuah capitan seperti ini untuk nyantolin pedangnya. Lalu untuk kelotnya atau si jubahnya sendiri, dia ini ada artikulasinya sedikit. Dia ini pakai ball join, jadi kalau kita paksa dia bakal lepas seperti ini. Tampak depannya seperti ini, sampingnya, lalu belakangnya seperti ini. Untuk pemasangan kelotnya atau si jubahnya ini terbilang cukup gampang. Tinggal kita lepas dulu kepalanya, lalu kita paskan dengan soldernya ini pengunciannya. Kita tahan bagian belakangnya, lalu kita pasang kepalanya. Jadinya seperti ini. Aksesoris yang pertama, kita dapat satu buah kloak atau jubah, pedang yang besar, yang dimana pedangnya sendiri ini lebih tinggi dari gundamnya sendiri. Lalu yang terakhir, part untuk pedangnya kita sebut ini sebagai rantai, atau ya kita sebut ini rantainya. Lalu untuk pedangnya sendiri, dia ini ada 4 mode. Yang pertama pedang yang besar seperti ini. Yang kedua, kita lepas dulu pedang dari gagangnya, lalu kita pasang si rantainya ini. Jadi seperti ini. Untuk rantainya sendiri dia ini cukup fleksibel. Lalu mode yang ketiga, kita lepas dulu bagian atasnya,
Setelah itu kita tarik bawahnya. Yang sebelahnya kita pasang lagi ke bagian gagangnya. Setelah itu yang satunya kita tarik handle-nya ke atas, kita tarik lagi ke atas, lalu kita kunci. Jadinya seperti ini. Lalu mode yang terakhir tinggal kita tekuk saja bagian atasnya. Jadinya seperti ini. Kekurangan dari kit ini yang pertama yaitu kepalanya ini tidak bisa rapat, jadinya dia agak loose. Lalu dia ini tidak bisa menghadap lurus ke depan, walaupun bisa kalau kesenggol bakal balik lagi ke samping. Lalu part warna putih di saldo ini punya saya ini gampang lepas, putar saja dia sudah lepas. Lalu untuk part warna merahnya sudah saya lem karena dia juga gampang lepas, takutnya hilang. Lalu untuk bagian sebelah kanannya dia aman. Pergelangan tangan di sininya, part warna putih di pergelangan tangan sudah saya lem karena dia gampang lepas juga. Lalu perut di bagian bawahnya ini dia ini loose. Untuk bagian yang bawahnya ini dia ini terlalu longgar untuk bagian bawahnya yang sini, jadinya dia loose. Lalu sim line di bagian dadanya tidak bisa dirapatkan lagi. Waist di bagian sampingnya ini gampang lepas, kanan kiri, biar harus hati-hati saja. Lalu untuk pahanya jika diputar dia ini bakal lepas. Proses perakitannya sendiri dia ini snap fitnya agak keras lumayan, apalagi untuk part warna merahnya yang di bagian tangan dan kaki sebaiknya dikikis biar bisa rapat. Lalu untuk kesulitan kit ini sendiri ini bisa dibilang agak letoy, bagi di bagian perutnya ini letoy banget. Meskipun letoy dia masih bisa berdiri tanpa menggunakan standbase walaupun pedang ini besar. Nah, dia masih kuat buat menopang pedang. Untuk kitnya sendiri saya dapat di harga sekitar 120.000, yang dimana untuk harga aslinya adalah sekitar 140 ribuan. Kita sudah dapat satu stiker foil yang lumayan banyak dan juga ini cukup melekat, tapi entah sampai kapan dia bisa bertahan. Satu buah water decal sudah saya pasang di bagian part warna putih samping kanan kirinya, di bagian dada dan juga di bagian kakinya. Lalu untuk kit kali ini tidak saya rekomendasikan, apalagi buat kalian yang baru rakit bootleg, karena meskipun terlihat keren dan cool, tapi untuk snap fitnya dia ini keras, artikulasinya pun minim, dan juga kitnya ini letoy, sangat tidak saya rekomendasikan. Ya, sekian untuk konten kali ini. Jika banyak salah kata atau kata yang sulit dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jika kalian suka dengan konten kali ini, jangan lupa tekan like dan subscribe agar terus berkembang untuk kedepannya. Kita jumpa lagi di konten berikutnya.